Yusuf Kala pernah dipecat Gus Dur. Tahun 2000 menteri dulu, 8 bulan dipecat sama Gus Dur. BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Bisa untuk pada rakyatnya marah. BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Angkutan ini yang kemudian menciptakan panik buying. Yang kemudian panik buying ini bikin orang antri di semua SPBU. Rupanya pecatan tuh. Akhirnya ketahuan juga rekam jejak daripada Yusuf Kala. Dia merupakan menteri pecatan era Gus Dur. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Semasa menjadi pembantu Gus Dur, JK dinilai Keren. Info melotot tak bisa kita bisa bilang-bilang. Tak bilangin info sangat melotot. Ya, infonya ternyata Yusuf Kala itu pernah menjadi menterinya Gus Dur selama 6 bulan, dipecat dan gara-gara sering kelayapan keluar negeri tanpa izin. Waduh. Yang kedua, ya waktu itu menjabat Menteri Perindustrian, ya Menteri Perindustrian. Alasan yang pertama sering keluyuran luar negeri tidak izin. Yang kedua, dia lebih penting mengurusin pekerjaan pribadinya, usahanya daripada menjadi menterinya. Waduh, parah. Dan apabila kebanyakan keuntungan itu diambil secara pribadinya bukan untuk negara dan bangsa. Wah. Ya akhirnya posisi JK ini zamannya Gus Dur diganti Laksamana KD. Dan waktu itu Ketua Umum Partai Golkar yaitu Akbar Tanjung menyampaikan bahwa JK dipecat karena menurut Gus Dur tidak mampu dan tidak konsisten dalam bekerja, tapi mementingkan kepentingan pribadinya daripada bangsa dan negara. Dipecat hanya 6 bulan karena nggak becus bekerja katanya. Waduh. Akhirnya rekam jejak daripada seorang Yusuf Kala terkuak juga teman-teman. Terbongkar teman-teman. Rupanya Presiden Gus Dur memecat JK hanya 6 bulan lamanya. Gara-gara banyak perkara masalah yang ditimbulkan oleh Yusuf Kala ini. Wah. Ini berita yang cukup mengejutkan teman-teman. Komen-komen di bawah pendapatmu. BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Bisa untuk pada rakyatnya marah. Sekarang aja itu saya di mana-mana itu rakyat marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Kalau segini, panggilan siapa? Naikkan harga supaya harganya bukan naik. Mau ke BBM kalau mau punya mobil, apa yang mau? Waduh. Jadi tak heran teman-teman. Gus Dur saja mengatakan JK menaikkan harga BBM dan rakyat murka. Dan sekarang ini kan dihebohkan kembali dengan pernyataan Yusuf Kala yang menginginkan supaya harga BBM dinaikkan. Dia protes pemerintah tetap menetapkan harga BBM. Bahkan kesannya mendesak supaya pemerintah, Presiden Prabowo, ayolah naikkan harga BBM. Ini ketahuan juga teman-teman. Ketahuan bagaimana rekam jejak daripada Yusuf Kala. BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan
dalam negeri yang sangat kuat. Ya. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya, handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya, yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya, minta subsidi lagi. Ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin. Jelas kali ini rakyat, publik sangat berterima kasih dengan kebijakan berani Presiden Prabowo, di mana kenaikan harga BBM negara-negara tetangga kita, harga BBM-nya naik gila-gilaan, sedangkan di Indonesia harganya masih stabil, tidak ada kenaikan sedikit pun. Jadi aneh kan, kalau ada orang, ada kelompok tertentu yang malah marah, mendesak harga BBM itu naik. Ada apa? Mau amarah rakyat bergejolak? Mau demo rakyat ke jalanan? Atau apa? Kenapa malah bertolak belakang dari kehendak rakyat banyak? Perlu, itu pertanyaan besar. Ketakutan ini yang kemudian menciptakan panic buying. Yang kemudian panic buying ini bikin orang antri di semua SPBU. Padahal nggak ada itu. Sampai hari ini. Yang kemarin ditakuti adalah akan terjadi kenaikan BBM. Tapi sampai hari ini kan nggak jadi. Bahkan data-data yang tersebar aja, data-data yang tersebar, maaf nih Prof, maaf ya. Data yang tersebar itu semua data hoax. Bahkan mereka berani pakai logo Pertamina, pakai logo pemerintah, Danantara gitu. Padahal itu nggak ada. Oke, sekarang saya balikin sama Anda. Kenapa Prasetyo Hadi dan Bahlil beda? Prasetyo Hadi menyatakan BBM non subsidi dan BBM subsidi tidak naik harganya. Bahlil bilang yang nggak naik itu cuma subsidi, yang non subsidi ngitung harga. Terbalik Prof, terbalik. Yang naik itu non subsidi, ya kan? Yang nggak naik itu kan rencana. Namanya juga lagi penyesuaian, ya kan? Kan ada proses di situ. 2-3 hari itu kan proses. Proses itulah yang kemudian lahirlah peraturan yang kemudian disampaikan oleh Mensesnek. Kita nggak jadi menaikkan BBM. Nah, poinnya itu aja dah teman-teman. Waduh, terhadap kelompok-kelompok orang-orang yang malah protes habis-habisan soal ketidaknaikan harga BBM. Nah, mereka-mereka ini yang menyebabkan panik buying dengan isu-isu bahwa harga BBM naiklah, BBM kita langka lah, udah nggak ada lah. Itu yang malah menyebabkan orang pada panik, menimbun BBM. Itu yang tidak boleh. Itu yang dicegah oleh pemerintah, langsung menyampaikan di depan publik bahwa tidak ada kenaikan harga BBM sama sekali, bahkan sampai akhir tahun 2026. Bagaimana kita tidak syukur? Negara-negara yang lain kena imbasnya. Filipina sudah jalan kaki karena BBM naik. Kok Indonesia belum naik BBM-nya Pak Ustadz? Alhamdulillah, berarti pemimpin kita tanggung jawab. Betul. Mustahil katanya BBM dunia naik, tapi kita murah, ada apa ini? Jangan suudon, jangan curiga. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan. Doakan pemimpin-pemimpin kita, mereka sudah bertanggung jawab. Ini kadang suudon terus. BBM naik, protes. Tidak naik, suudon. Kan aneh. Malah lebih aneh teman-teman. Kalau harga BBM tidak naik, kemudian ada yang seuzon, kemudian ada yang protes, ada yang tidak senang, itu tanda tanya besar. Seharusnya kita, masyarakat kecil, masyarakat pada umum,
itu sangat berterima kasih dengan kebijakan, dengan aturan, keputusan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Betul, harga BBM ini sedang naik gila-gilanya. Bahkan disampaikan oleh Bapak Jokowi itu kenaikannya sampai 60%, 40% sampai 60% itu. Tapi Indonesia mampu mengendalikan semuanya. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa ramekan kolom komentar yang ada di bawah.